Perkenalkan, nama saya Hilda Yatunisa dari Pendidikan Biologi Universitas Syahkuala. Nah, di sini saya ingin memberitahu teman-teman semua informasi sekitaran biologi. Nah, kalian pada penasaran kan? Sebelum kalian lanjut ke video selanjutnya, kalian wajib tekan tombol subscribe karena subscribe gratis loh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Hilda Yatunisa di Nisa Channel. Oke teman-teman, hari ini aku ingin membahas tentang ekosistem laut dan masyarakat di sekitarnya. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas di video berikut ini. Ekosistem laut atau disebut juga dengan ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut. Terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir atau disebut juga dengan dangkal atau litoral, dan ekosistem pasang surut. Ekosistem laut juga berperan penting bagi lingkungan di daratan. 50% oksigen yang dihisap organisme di daratan berasal dari fitoplankton di lautan. Habitat pantau, estuari, hutan bakau, dan sebagainya merupakan kawasan paling produktif di bumi. Ekosistem terumbu karang menyediakan sumber makanan dan tempat berlindungnya bagi berbagai organisme dengan keanekaragaman hayati tingkat tinggi di lautan. Ekosistem lautan pada umumnya memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga diperkirakan memiliki ketahanan yang baik terhadap spesies invasif. Namun, beberapa kasus yang melibatkan spesies invasif telah ditemukan, dan mekanisme yang menentukan kesuksesan spesies invasif ini belum dipahami secara pasti. Negeri Bahari, inilah nama yang pantas disematkan untuk Indonesia. Dari seluruh luasan wilayahnya, hanya 1/3-nya berupa daratan. Sisanya adalah perairan yang penuh dengan kekayaan di dalamnya. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Total panjang garis pantai yang dimiliki Indonesia sepanjang 108.000 km. Di sepanjang pesisir pantai inilah tinggal masyarakat yang bergantung pada lautan yang kaya. Namun, apakah mereka yang bergantung kepadanya juga sejahtera? Seperti inilah kehidupan sebagian besar masyarakat di pesisir di Indonesia. Pagi hari, mereka sudah berangkat ke laut untuk menjemput rezeki ke tengah lautan. Menangkap hasil laut digunakan kepentingan makan sehari-hari atau dijual untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan lainnya. Kita tinggal di pulau-pulau yang dikelilingi lautan. Luas daratan Indonesia yang hanya
1,9 juta kilometer persegi, 268 juta penduduknya hidup berdampingan dengan laut. Setengah dari penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir. Mereka tersebar di 12.681 desa pesisir pantai yang berada di 327 dari total 514 kabupaten dan kota se-Indonesia. Oleh sebab itu, laut menjadi penopang ekonomi masyarakat. Kendati laut Indonesia kaya, namun ini belum bisa mensejahterakan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat sekitar 7,87 juta jiwa atau 25,14% dari total penduduk miskin nasional menggantungkan hidupnya dari laut. Ironi memang, namun inilah kenyataan yang terjadi di Indonesia. Data sensus penduduk nasional pada tahun 2017 menunjukkan bahwa nelayan merupakan kelompok masyarakat yang paling miskin. Mereka mengandalkan hidupnya pada laut tanpa memiliki sumber penghidupan lainnya. Dalam mencari ikan, nelayan kecil juga mempunyai keterbatasan alat tangkap, modal yang terbatas hingga pengolahan hasil tangkapan. Hasil yang didapat selain untuk konsumsi keluarga biasanya dijual langsung tanpa proses pengolahan yang menambah nilai jual. Pencurian ikan, penangkapan secara ilegal merupakan salah satu sebab rusak dan hilangnya kekayaan laut ini, yang membuat nelayan menjadi lebih sulit kehidupannya. Mereka tak lagi bisa mencari ikan dekat dengan kampungnya. Dulu mereka hanya bersampan di sekitar kampung, namun akibat rusaknya terumbu karang, mereka harus mencari ikan lebih jauh lagi, yang tentunya menyebabkan ongkos melaut semakin tinggi. Karena itulah peraturan dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya laut ini sangat penting. Demikian pula dengan pelestarian sumber daya yang ada di dalamnya. Upaya pelestarian laut bertujuan agar laut dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin tanpa mengurangi pemanfaatannya bagi generasi mendatang. Keriaan anak-anak pulau ini bisa jadi tak lagi kita jumpai. Generasi mereka nanti mungkin tak lagi menjumpai ikan-ikan di laut untuk ditangkap. Makin maraknya pemanfaatan sumber daya laut kendati legal bisa saja menghabiskan sumber daya yang ada jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan sumber daya laut yang baik perlu memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, kebijakan yang inovatif, teknologi yang mudah dan ramah lingkungan dapat membantu menjaga ketersediaan stok hasil laut. Selain itu, konservasi sumber daya ikan dan membatasi laju penangkapan juga sebuah upaya untuk menjamin kekayaan alam di laut, bukan hanya dinikmati hari ini saja, tetapi untuk esok dan masa depan. Sekian video paparan materi mengenai ekosistem laut. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke, sebelum kalian akhiri video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe gratis loh. See you, dadah. Sampai jumpa di next video selanjutnya ya.